Sepanjang sejarah manusia, pencarian akan makna ketuhanan selalu menjadi pangkal dari berbagai pemikiran, perdebatan, dan bahkan perpecahan. Di dalam riak sejarah teologi Kristen, ada satu aliran pemikiran yang mencuat, menimbulkan gelombang kontroversi yang tak terhindarkan, Eutikianisme. Lahir dari pergolakan intelektual abad ke-5, Eutikianisme muncul sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah lama mengusik para pemikir Kristen. Bagaimana hubungan antara keilahian dan kemanusiaan dalam diri Yesus Kristus? Jawaban atas pertanyaan ini telah membentuk fondasi kekristenan selama berabad-abad. Namun, justru di dalam pencarian jawaban inilah pertentangan muncul. Di tengah pusaran perdebatan tersebut, berdirilah seorang rahib dari Konstantinopel bernama Eutyches. Dalam pandangannya, kemanusiaan Yesus Kristus bukanlah sesuatu yang berdiri sejajar dengan keilahiannya. Sebaliknya, Eutyches mengajarkan bahwa kemanusiaan Yesus sepenuhnya terserap ke dalam keilahiannya, bagaikan setetes cuka yang jatuh ke dalam samudra luas dan larut di dalamnya tanpa meninggalkan jejak. Pandangan ini menimbulkan gelombang kontroversi yang segera mengguncang dunia Kristen. Bagi mereka yang berpegang teguh pada ajaran gereja yang lebih mapan, gagasan ini terlalu ekstrim, mengancam keseimbangan doktrin yang telah dijaga sejak Konsili Nicea pada tahun 325. Sejak awal, kekristenan telah berusaha merumuskan doktrin yang dapat menjelaskan bagaimana Yesus bisa menjadi sepenuhnya manusia sekaligus sepenuhnya Tuhan. Konsili Nicea telah menegaskan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, tetapi pertanyaan tentang bagaimana kedua hakikat itu berinteraksi tetap menjadi misteri yang terus diperdebatkan. Beberapa dekade setelah Nicea, muncul ajaran Nestorianisme yang berusaha menyelesaikan teka-teki ini dengan menekankan bahwa Yesus memiliki dua pribadi yang terpisah, satu manusia dan satu ilahi. Namun, pandangan ini akhirnya dikutuk dalam Konsili Efesus tahun 431 yang menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi yang memiliki dua kodrat. Eutyches yang menentang Nestorianisme melangkah lebih jauh dengan mengajarkan bahwa hanya ada satu kodrat dalam Kristus setelah inkarnasinya. Ia menolak gagasan bahwa Yesus memiliki kodrat manusia yang sejajar dengan kodrat ilahinya. Baginya, kemanusiaan Yesus tidak memiliki keberadaan yang mandiri setelah menyatu dengan keilahiannya. Bagi Eutyches dan para pengikutnya, pandangan ini bukan sekadar spekulasi filosofis, tetapi suatu kebenaran yang mutlak. Mereka melihatnya sebagai cara terbaik untuk mempertahankan kesatuan Kristus, membebaskannya dari segala bentuk keterbatasan manusiawi. Namun, bagi gereja arus utama, ini adalah distorsi besar terhadap ajaran yang telah diwariskan sejak zaman para rasul. Perdebatan ini akhirnya mencapai puncaknya dalam Konsili Kalsedon tahun 451, di mana ajaran Eutyches ditolak dengan tegas. Konsili ini mengeluarkan suatu definisi iman yang menegaskan bahwa Yesus memiliki dua kodrat, ilahi dan manusiawi, yang bersatu tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terbagi, dan tanpa terpisahkan. Keputusan ini bukan hanya menjadi akhir bagi Eutikianisme sebagai doktrin yang diakui secara resmi, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah kekristenan. Sebab, dengan dikutuknya ajaran ini, muncul perpecahan yang lebih besar. Beberapa gereja di timur, seperti gereja Koptik di Mesir dan gereja Suriah, menolak keputusan Kalsedon dan tetap berpegang teguh pada ajaran yang menekankan kesatuan kodrat dalam Kristus, yang kemudian berkembang menjadi monofisitisme dan miafisitisme. Namun, meskipun ditolak oleh gereja arus utama, Eutikianisme tidak serta-merta hilang. Gagasannya terus hidup dalam bentuk-bentuk lain, mempengaruhi berbagai kelompok dalam dunia Kristen Timur. Dalam banyak hal, ajaran ini mencerminkan keinginan manusia untuk memahami dan merumuskan misteri ketuhanan, dengan cara yang dapat diterima oleh akal dan hati. Di luar konteks kekristenan, perdebatan ini juga menarik perhatian dalam perspektif Islam.
Islam, yang menegaskan bahwa Isa Al-Masih hanyalah seorang nabi dan bukan Tuhan, menolak baik ajaran Eutyches maupun doktrin resmi gereja. Bagi Islam, konsep dua kodrat atau satu kodrat dalam diri Yesus tidaklah relevan karena ajaran Islam dengan jelas menyatakan bahwa Allah tidak berinkarnasi dalam bentuk manusia. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Isa adalah utusannya, seorang manusia yang diciptakan dengan kekuasaannya, sebagaimana Adam diciptakan dari tanah. Konsep keilahian yang menyatu dengan kemanusiaan tidak memiliki tempat dalam teologi Islam, yang berpegang teguh pada konsep tauhid, keesaan mutlak Allah yang tidak terbagi dan tidak bercampur dengan makhluknya. Dari perdebatan panjang ini, satu hal menjadi jelas. Manusia selalu berusaha memahami hakikat Tuhan dengan keterbatasannya sendiri. Namun, dalam Islam, tidak ada kebingungan mengenai hal ini. Allah adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Keyakinan ini menjadi dasar yang tidak tergoyahkan, bebas dari spekulasi filosofis yang menyesatkan. Namun, walau Konsili Kalsedon telah mengeluarkan keputusan yang tegas, dampak dari ajaran Eutyches tidak serta-merta lenyap dari peta teologi Kristen. Para pengikutnya tetap bertahan, dan di berbagai wilayah, terutama di Mesir dan Suriah, perlawanan terhadap ajaran Kalsedon berkembang menjadi identitas keagamaan yang bertahan selama berabad-abad. Gereja-gereja yang menolak konsili ini akhirnya dikenal sebagai Gereja Ortodoks Oriental, yang hingga kini masih memegang ajaran yang lebih dekat dengan monofisitisme dan miafisitisme. Di tengah kompleksitas perdebatan ini, muncul satu pertanyaan mendasar yang terus menggema. Mengapa manusia begitu gigih berusaha memahami Tuhan dengan segala keterbatasannya? Apakah mungkin makhluk fana mampu menangkap sepenuhnya esensi dari Yang Maha Kuasa? Bagi banyak filsuf dan teolog, pertanyaan ini merupakan jendela bagi pencarian makna yang lebih dalam. Perbedaan utama antara Eutychianisme dan ajaran resmi gereja bukan hanya terletak pada bagaimana Kristus dipahami, tetapi juga pada implikasi teologis yang lebih luas. Jika kemanusiaan Kristus sepenuhnya larut dalam keilahiannya, seperti yang diajarkan oleh Eutyches, maka itu berarti penderitaannya di kayu salib hanyalah ilusi, bukan pengalaman nyata. Jika Kristus tidak benar-benar manusia, maka bagaimana mungkin ia dapat menjadi perantara antara Allah dan manusia? Gereja Kalsedon berpendapat bahwa hanya dengan memiliki kodrat manusia yang sejati, Yesus dapat mengalami penderitaan dan kematian yang sebenarnya, sehingga penebusan dosa dapat menjadi nyata. Namun, bagi pengikut Eutychianisme, gagasan ini justru merendahkan keilahian Kristus. Mereka melihatnya sebagai upaya untuk membagi Kristus menjadi dua entitas yang berbeda, yang pada akhirnya mengarah pada Nestorianisme yang mereka tolak. Pertentangan ini semakin memperdalam jurang perbedaan dalam kekristenan. Bagi banyak orang awam, perdebatan ini terasa jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi, bagi para teolog dan pemimpin gereja, ini adalah persoalan mendasar yang menentukan bagaimana iman mereka dipahami dan diajarkan. Sebagai perbandingan, dalam Islam, konsep ketuhanan tidak mengalami perdebatan yang serupa. Sejak awal, Islam telah menetapkan dengan jelas bahwa Allah adalah satu, tidak bersekutu dengan siapapun, dan tidak menjelma menjadi makhluknya. Konsep ini dikenal sebagai tauhid, yang menjadi inti dari seluruh ajaran Islam. Dalam Islam, Isa atau Yesus bukanlah Tuhan, melainkan seorang nabi yang diberikan mukjizat sebagai tanda kekuasaan Allah. Isa lahir tanpa ayah, tetapi itu bukan karena ia memiliki sifat ketuhanan, melainkan karena Allah berkehendak menciptakannya dengan cara yang berbeda. Sebagaimana Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Perdebatan kristologi yang panjang di dalam kekristenan menunjukkan bagaimana konsep ketuhanan Yesus telah berubah dari waktu ke waktu, dari ajaran awal yang sederhana menjadi spekulasi teologis yang kompleks. Islam melihat ini sebagai tanda bahwa agama yang telah disampaikan kepada para nabi sebelum Muhammad telah mengalami distorsi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia telah menambahkan dan mengubah ajaran yang telah diberikan kepada mereka, sehingga risalah terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengembalikan kemurnian tauhid. Dalam perspektif Islam, ajaran Eutychianisme maupun ajaran resmi gereja Kalsedon sama-sama berangkat dari premis yang keliru. Jika seseorang menganggap Yesus sebagai Tuhan dalam bentuk manusia, maka ia telah menyekutukan Allah. Sebaliknya, jika seseorang menganggap Yesus hanya sebagai manusia biasa, tetapi tetap menjadikannya objek penyembahan, maka ia tetap jatuh dalam kesalahan yang sama. Maka, dari sudut pandang Islam, solusi terhadap perdebatan ini
bukanlah mencari keseimbangan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus, melainkan kembali kepada ajaran para nabi terdahulu yang menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang tidak memiliki sekutu. Namun, bagi para pengikut kekristenan, perdebatan ini tidaklah sekadar persoalan akademik. Ini adalah bagian dari perjalanan iman mereka, sebuah usaha untuk memahami misteri terbesar dalam sejarah agama mereka. Setiap keputusan yang diambil dalam konsili-konsili gereja adalah hasil dari refleksi panjang, doa, dan perdebatan yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, Eutikianisme memang semakin terpinggirkan. Namun, dampaknya tetap terasa. Bahkan hingga saat ini, perbedaan antara gereja-gereja yang menerima konsili Kalsedon dan mereka yang menolaknya masih menjadi sumber ketegangan dalam kekristenan. Bagi dunia Islam, pelajaran dari perdebatan ini adalah bahwa ketika manusia mencoba memahami Tuhan dengan cara yang terlalu rumit, mereka seringkali justru menjauh dari kebenaran yang hakiki. Islam menawarkan kesederhanaan yang jelas. Allah adalah satu, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Tidak ada kebutuhan untuk membahas bagaimana Tuhan dapat menjadi manusia atau bagaimana manusia dapat menjadi Tuhan. Sejarah Eutikianisme mengajarkan kita bahwa pencarian manusia akan Tuhan seringkali dipenuhi oleh perdebatan dan perselisihan. Namun, bagi seorang Muslim, jawaban dari pencarian ini telah tersedia dalam wahyu yang jelas, yang tidak memerlukan spekulasi atau interpretasi yang berbelit-belit. Seiring waktu, dampak dari perdebatan teologis ini tidak hanya mengguncang gereja-gereja di dunia Kristen Timur, tetapi juga membawa dampak politik dan sosial yang mendalam. Kekaisaran Bizantium, yang saat itu menjadi pusat kekristenan, berada dalam situasi yang sulit. Kaisar harus menyeimbangkan kepentingan politik dengan keutuhan gereja, karena perpecahan teologis bukan sekadar urusan agama, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas kerajaan. Setelah konsili Kalsedon, banyak wilayah di Mesir, Suriah, dan Armenia menolak keputusan gereja resmi. Mereka tidak hanya menolak konsili Kalsedon, tetapi juga melihatnya sebagai campur tangan kekaisaran dalam urusan keimanan. Akibatnya, muncul gerakan perlawanan terhadap otoritas Bizantium, yang pada akhirnya melemahkan kendali kekaisaran atas wilayah-wilayah ini. Salah satu dampak terbesarnya adalah ketika pasukan Muslim dari Jazirah Arab mulai menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Bizantium. Banyak komunitas Kristen yang menolak konsili Kalsedon melihat kehadiran Islam sebagai alternatif dari dominasi gereja resmi yang mereka anggap menindas. Ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan penyebaran Islam di Mesir dan Suriah. Namun, meskipun Islam dan monofisitisme memiliki kesamaan dalam menolak doktrin Kalsedon, tetap ada perbedaan mendasar. Monofisitisme masih mengakui Yesus sebagai Tuhan yang memiliki satu kodrat, sementara Islam dengan tegas menyatakan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam." Ayat ini menjadi penegasan bahwa Islam menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah, termasuk konsep bahwa Tuhan bisa berinkarnasi dalam bentuk manusia. Islam tidak menerima konsep dua kodrat atau satu kodrat dalam diri Yesus, karena dalam Islam, Tuhan tidak berinkarnasi dalam bentuk apapun. Sejarah mencatat bahwa selama berabad-abad, ajaran Eutikianisme perlahan-lahan semakin terpinggirkan. Sebagian besar pengikutnya berasimilasi ke dalam gereja-gereja Ortodoks Oriental yang meskipun menolak konsili Kalsedon, tetap berkembang dalam bentuk yang lebih moderat dibandingkan dengan Eutikianisme murni. Namun, warisan Eutikes tidak benar-benar hilang. Dalam sejarah kekristenan, perdebatan tentang sifat Kristus terus berlanjut, dan berbagai aliran dengan pandangan berbeda terus muncul. Bahkan di era modern, diskusi tentang bagaimana memahami keilahian dan kemanusiaan Yesus tetap menjadi topik yang menarik dalam teologi Kristen. Bagi dunia Islam, pelajaran dari perdebatan panjang ini adalah pentingnya menjaga kemurnian tauhid. Islam mengajarkan bahwa Tuhan tidak perlu menjadi manusia untuk memahami manusia, karena pengetahuannya meliputi segala sesuatu tanpa batas. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah berfirman dengan jelas, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Ayat ini adalah bentuk kesederhanaan teologis yang kontras dengan perdebatan panjang dalam kekristenan tentang sifat Kristus.
Islam tidak membutuhkan spekulasi mengenai bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia atau bagaimana manusia bisa menjadi Tuhan. Konsep tauhid adalah sesuatu yang mutlak, tanpa perlu dicampur dengan konsep lain. Namun, meskipun Islam memiliki pemahaman yang jelas dan sederhana mengenai ketuhanan, umat Islam tetap perlu memahami sejarah perdebatan ini. Bukan untuk ikut larut dalam spekulasi teologis, tetapi untuk memahami bagaimana pemikiran manusia berkembang, bagaimana agama bisa dipolitisasi, dan bagaimana perbedaan tafsir dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Di sepanjang sejarah, kita melihat bagaimana upaya manusia untuk memahami Tuhan seringkali berujung pada perpecahan, kontroversi, dan bahkan peperangan. Namun, dalam Islam, solusi untuk semua kebingungan ini telah diberikan melalui wahyu yang jelas dan murni. Islam tidak membutuhkan debat panjang untuk memahami siapa Tuhan itu, karena wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad telah memberikan jawaban yang final dan tidak dapat diganggu-gugat. Akhirnya, perdebatan panjang ini membawa kita kembali ke satu kesimpulan. Manusia selalu mencoba mencari Tuhan dengan akalnya yang terbatas. Namun, kebenaran sejati tidak dapat ditemukan melalui spekulasi tanpa batas, melainkan hanya melalui petunjuk dari Sang Pencipta itu sendiri. Dan dalam Islam, petunjuk itu telah datang dengan sempurna.